Geger. Jadi tandem Tom Haye, PSSI kejar naturalisasi gelandang baru demi FIFA ASEAN Cup. Dapur sepak bola Indonesia kembali menghangat. Menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup, perhatian publik ini tidak hanya tertuju pada siapa yang akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia, tetapi juga bagaimana kekuatan lini tengah Garuda akan dibangun. Di tengah persaingan sepak bola Asia Tenggara yang semakin ketat, muncul kabar bahwa PSSI sedang bergerak mencari tambahan amunisi baru melalui proses naturalisasi pemain keturunan. Kali ini, posisi gelandang menjadi sorotan utama. Sosok yang tengah menjadi perbincangan disebut-sebut diproyeksikan sebagai tandem ideal bagi Tom Haye. Jika kabar tersebut benar-benar terrealisasi, kehadiran gelandang baru ini berpotensi memberikan dimensi berbeda dalam permainan timnas Indonesia. Namun perlu ditegaskan, hingga saat ini informasi mengenai identitas maupun proses resmi pemain tersebut masih menjadi rumor dan belum dapat dianggap sebagai pengumuman resmi PSSI. Lampu putar mobil polisi misi mencari rekan duet ideal Tom Haye. Tom Haye merupakan salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam membangun permainan dari lini tengah. Kemampuannya membaca permainan, mengontrol tempo, melepaskan umpan panjang, serta menjaga ketenangan ketika berada di bawah tekanan membuatnya menjadi salah satu opsi penting di lini tengah Garuda. Akan tetapi, pemain dengan karakter seperti Haye akan semakin maksimal apabila ditemani gelandang yang memiliki karakter berbeda. Bayangkan sebuah lini tengah dengan Haye sebagai pengatur permainan, sementara di sampingnya terdapat gelandang yang memiliki stamina tinggi, agresif dalam duel, mampu memenangkan bola, dan cepat mengalirkannya kembali kepada pemain kreatif. Kombinasi seperti itu dapat membuat struktur permainan Indonesia menjadi lebih seimbang. Haye tidak harus selalu turun terlalu dalam untuk membantu pertahanan. Ia bisa mendapatkan ruang lebih besar untuk mengatur distribusi bola dan membangun serangan dari lini kedua. Sementara tandemnya dapat menjalankan tugas sebagai pemain yang bekerja lebih keras dalam menjaga keseimbangan tim. Inilah yang membuat rumor mengenai gelandang baru tersebut menjadi menarik. Jika PSSI benar-benar menemukan pemain dengan karakter yang sesuai, maka transfer kewarganegaraan tersebut bukan sekadar menambah jumlah pemain naturalisasi. Kehadirannya harus mampu menjawab kebutuhan taktik timnas Indonesia. Gerigi dua gelandang pengangkut air jadi kunci. Dalam sepak bola modern, seorang gelandang tidak hanya dituntut mampu mengumpan. Ia juga harus memiliki kemampuan membaca ruang, melakukan pressing, memenangkan duel, menjaga transisi, dan membantu pertahanan ketika tim kehilangan bola. Peran seperti inilah yang sering disebut sebagai gelandang pekerja keras atau pengangkut air. Pemain dengan karakter tersebut mungkin tidak selalu menjadi pencetak gol atau pemberi assist. Namun kontribusinya seringkali sangat penting. Ketika bek kehilangan bola, ia menjadi pemain pertama yang membantu menutup ruang. Ketika lawan melakukan serangan balik, ia harus mampu memperlambat permainan. Ketika tim mendapatkan bola kembali, ia harus segera mencari opsi umpan dan membantu membangun serangan. Jika pemain seperti ini dipadukan dengan Haye, keseimbangan lini tengah Indonesia bisa semakin kuat. Haye dapat berperan sebagai distributor sekaligus pengatur ritme. Tandemnya bertugas menjaga intensitas dan memberikan perlindungan di belakang. Tentu saja, semua itu masih sebatas gambaran taktis. Belum ada kepastian siapa pemain yang dimaksud maupun apakah proses naturalisasinya benar-benar sedang berlangsung. Indonesia PSSI membutuhkan kedalaman skuad. Alasan lain mengapa tambahan gelandang menjadi penting adalah masalah kedalaman skuad. Kompetisi internasional tidak hanya membutuhkan 11 pemain terbaik. Sebuah tim harus memiliki pemain cadangan dengan kualitas yang tidak terlalu jauh dari pemain utama. Cedera, akumulasi kartu, kelelahan, jadwal pertandingan yang padat, hingga kebutuhan strategi bisa membuat pelatih harus melakukan rotasi. Bayangkan jika Haye harus absen dalam pertandingan penting. Pelatih tentu membutuhkan pemain yang mampu mengambil sebagian besar tugasnya. Begitu pula ketika lawan memiliki karakter permainan yang berbeda. Menghadapi tim yang agresif,
pelatih mungkin membutuhkan gelandang dengan kemampuan duel dan pressing tinggi. Sementara ketika menghadapi lawan yang bertahan total, gelandang dengan kreativitas dan kemampuan distribusi bola akan lebih dibutuhkan. Karena itu, memiliki beberapa pemain dengan karakter berbeda merupakan keuntungan besar. PSSI dan tim kepelatihan harus memastikan bahwa setiap tambahan pemain benar-benar memiliki fungsi yang jelas. Sasaran target besar di FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup menjadi salah satu panggung penting bagi Indonesia untuk menguji perkembangan skuad Garuda. Persaingan di Asia Tenggara tidak pernah mudah. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lain terus melakukan pembenahan. Setiap pertandingan menghadirkan tantangan berbeda. Ada tim yang mengandalkan kecepatan, ada yang bermain dengan penguasaan bola, sementara beberapa tim lainnya terkenal dengan permainan fisik dan transisi cepat. Untuk menghadapi situasi tersebut, pelatih membutuhkan lini tengah yang fleksibel. Disinilah kehadiran gelandang baru bisa memberikan keuntungan. Dengan semakin banyak pilihan, pelatih dapat menyesuaikan komposisi pemain berdasarkan karakter lawan. Formasi dua gelandang bisa digunakan ketika tim ingin bermain lebih agresif. Sementara tiga gelandang dapat menjadi pilihan ketika pelatih ingin memperkuat penguasaan bola dan kontrol pertandingan. Fleksibilitas seperti ini akan sangat berharga dalam turnamen. Api persaingan internal justru bisa menguntungkan. Jika nantinya pemain baru benar-benar bergabung, persaingan di lini tengah otomatis akan semakin ketat. Namun persaingan tersebut tidak harus dianggap sebagai ancaman bagi pemain lama. Sebaliknya, kompetisi internal yang sehat dapat meningkatkan kualitas seluruh skuad. Pemain yang selama ini menjadi pilihan utama akan dituntut mempertahankan performanya. Sementara pemain baru harus membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapatkan tempat. Pelatih juga akan mendapatkan lebih banyak pilihan. Tidak ada lagi ketergantungan berlebihan kepada satu atau dua pemain. Jika salah satu gelandang mengalami cedera, masih tersedia alternatif. Jika strategi pertandingan membutuhkan perubahan, pelatih memiliki pemain dengan karakter berbeda. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat membuat timnas Indonesia semakin sulit ditebak. Globe Eropa Afrika pengalaman dari kompetisi luar negeri. Jika pemain yang menjadi target memang memiliki pengalaman bermain di luar negeri, khususnya kompetisi Eropa, tentu ada potensi nilai tambah. Pengalaman menghadapi sepak bola dengan intensitas tinggi dapat membantu pemain memahami berbagai aspek permainan modern. Mulai dari pressing, transisi, kecepatan pengambilan keputusan, hingga disiplin dalam menjalankan instruksi taktik. Namun bermain di Eropa bukan jaminan otomatis seorang pemain akan sukses bersama timnas Indonesia. Ia tetap harus beradaptasi. Atmosfer pertandingan berbeda, perjalanan jauh berbeda, kondisi cuaca berbeda, dan gaya permainan Asia Tenggara juga memiliki karakter tersendiri. Karena itu, proses integrasi menjadi faktor yang sangat penting. Pemain baru harus memahami filosofi pelatih, mengenal rekan-rekannya, serta membangun chemistry dengan pemain yang sudah lebih dahulu berada di skuad. Terutama jika targetnya adalah menjadi tandem Tom Haye. Chemistry tidak bisa dibangun hanya dalam satu atau dua sesi latihan. Dibutuhkan komunikasi, pemahaman posisi, dan pengalaman bermain bersama. Bukan sekadar naturalisasi. Hal terpenting dari kabar ini adalah bagaimana PSSI menentukan pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan. Naturalisasi seharusnya bukan sekadar mengejar nama besar. Pemain yang didatangkan harus memiliki kualitas, karakter, dan posisi yang memang dibutuhkan tim. Jika lini tengah membutuhkan pemain pekerja keras, maka pemain dengan karakter tersebut harus menjadi prioritas. Jika membutuhkan gelandang kreatif, maka kemampuan menciptakan peluang harus menjadi pertimbangan. Dengan pendekatan seperti itu, setiap pemain baru akan memiliki fungsi yang jelas. Program naturalisasi pun tidak sekadar menambah jumlah pemain keturunan, tetapi menjadi bagian dari strategi membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Piala mampukah tandem baru Haye membawa trofi? Pada akhirnya, semua kembali kepada pembuktian di lapangan. Nama besar, pengalaman bermain di luar negeri,
maupun status naturalisasi tidak akan berarti jika tidak mampu memberikan kontribusi ketika mengenakan jersey merah putih. Jika PSSI benar-benar menemukan gelandang yang sesuai dengan kebutuhan tim, maka peluang untuk membentuk lini tengah yang lebih kuat tentu semakin terbuka. Tom Haye bisa mendapatkan partner yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Lini tengah Indonesia bisa memiliki kombinasi antara kreativitas, tenaga, kemampuan bertahan, dan distribusi bola. Dan yang paling penting, pelatih akan memiliki lebih banyak pilihan ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Namun untuk saat ini, publik masih harus menunggu. Siapa sebenarnya gelandang yang disebut-sebut sedang menjadi target? Apakah pemain tersebut benar-benar akan dinaturalisasi? Apakah ia mampu menjadi tandem ideal Tom Haye? Dan yang paling menarik, apakah kombinasi tersebut nantinya mampu membantu Garuda mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup? Semua pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti. Yang jelas, jika PSSI benar-benar sedang mempersiapkan tambahan amunisi di lini tengah, pesan yang muncul cukup jelas. Indonesia ingin membangun skuad yang semakin dalam dan kompetitif. Garuda tidak boleh hanya bergantung pada 11 pemain utama. Setiap posisi membutuhkan pelapis berkualitas. Setiap pertandingan membutuhkan opsi taktik. Dan setiap turnamen membutuhkan skuad yang siap menghadapi berbagai kemungkinan. Jika puzzle tersebut berhasil disusun dengan tepat, lini tengah timnas Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan utama Garuda. Kini publik tinggal menunggu satu hal. Siapa sosok gelandang misterius yang disebut-sebut akan menjadi tandem baru Tom Haye? Jika benar-benar datang dengan kualitas yang dibutuhkan, bukan tidak mungkin lini tengah Garuda akan menjadi semakin solid, agresif, dan sulit ditembus. Dan ketika FIFA ASEAN Cup dimulai, semua rumor tersebut akhirnya akan mendapatkan satu tempat untuk dibuktikan: lapangan hijau.